Halo semuanya, kembali lagi kepada Parlemen Pola Pikir. Kemarin kita baru aja bahas tentang isu perempuan bareng Nazla. Dan kali ini kita kedatangan Darmanto Jaga Ugasan. Boleh perkenalan dirinya dulu, Bang Darmanto. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Darmanto Jaga Ugasan. Sekarang saya berkuliah di Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Dan sekarang saya menjabat sebagai Putra Nasional Indonesia tahun 2025. Berarti asalnya dari mana nih? Dari Katingan, Bang. Dari Katingan. Kalau teman-teman tahu, tepatnya itu di Kecamatan Katingan Tengah, Desa Sambadanung. Sambadanung. Ya. Apa yang identik dengan desa Sambadanung? Yang identik dengan Sambadanung itu adalah ada salah satu jembatan pertama yang memiliki jembatan modern pertama itu, Bang, di Indonesia. Itu di Sambadanung, jalan yang memberikan akses kepada pejalan kaki di pinggir-pinggirnya, Bang. Jadi emang disediakan akses jalan kaki. Dan itu pertama kali adanya di Tumbang Samba, tepatnya di Desa Sambadanung. Oh, itu gimana? Jembatannya beton atau kaca gitu kayak di Cina? Enggak, itu beton. Jadi dia emang diberikan, kadang kan ada yang jembatan itu cuma diberikan pejalan kaki itu emang kecil, Bang, cukup untuk satu orang. Tapi kalau di Samba tuh emang cukup untuk 5 orang berbaris pun bisa, Bang. Nah, jadi emang diberikan fasilitas untuk masyarakat nih berfoto atau apapun itu di jembatan itu bisa, Bang. Oh, ada swafotonya. Ya. Soalnya kan kalau kayak di jembatan Barito sekarang dilarang, nggak boleh Ya, lagi. betul. Menarik nih, nanti kita jalan-jalan lah ke sana. Boleh. Ini juga Darmanto apa tadi punya prestasi nasional? Sekarang menjabat sebagai Putra Nasional Indonesia. Putra Nasional Indonesia. Itu apa sih Putra Nasional Indonesia? Boleh dijelaskan? Sedikit menjelaskan, Putra Nasional Indonesia itu adalah di mana kemarin ada ajang pemilihan mencari putra-putri terbaik yang ada di seluruh provinsi di Indonesia gitu, Bang. Nah, jadi itu dilombakan di Yogyakarta kemarin, Bang, tepatnya. Jadi di situ emang betul-betul mencari anak-anak muda yang mau belajar itu di bidang pariwisata, budaya, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Jadi emang betul-betul bagaimana pemuda ini mengerti bagaimana mengatasi setiap masalah-masalah yang ada. Gitu. Masalah sosial dengan tema-tema yang tadi. Iya, Bang. Kalau Darmanto sendiri isu utamanya apa kemarin? Kalau aku sendiri, kemarin aku mengangkat bagaimana anak muda ini memperhatikan dari 5 aspek itu, yang tujuan utamanya, goalnya itu untuk menuju generasi emas 2045. Nah, itu dia. Jadi, bagaimana generasi muda ini peduli akan pendidikan, peduli akan kesehatan, peduli akan pariwisata kita, peduli akan budaya, peduli akan lingkungan. Nah, ketika semuanya mencakup, itu akan tentunya tujuan kita generasi emas 2045 itu mudah tercapai. Gitu. Dengan cara-cara? Yang pertama kan, pertama kita harus pendidikan dulu, Bang. Nah, bagaimana? Karena pada saat ini anak-anak muda itu kualitas SDM-nya sangat rendah, Bang. Nah, dengan kita mengedukasikan pentingnya kita mencari ilmu, berpendidikan itu, terlepas daripada itu kan meningkatkan daripada kualitas bagaimana cara kita berpikir. Nah, setelah itu saya mengedukasikan terkait kesehatan, bagaimana pentingnya kita menjaga kesehatan. Karena apa? Karena banyak sekali kasus seperti contohnya stunting, yaitu menghambat pertumbuhan. Nah, selanjutnya terkait pariwisata. Pariwisata itu sangat penting, Bang. Pariwisata itu penting karena itu tujuannya nanti untuk memperkenalkan daripada daerah kita sendiri. Jadi ketika ada orang ingin ke tempat kita, yang akan ditanya itu ada apa sih di situ, maka itulah kita tunjukkan pariwisata kita, memperkenalkan daerah kita nih, apa saja yang bisa kita jual untuk mereka, yang membuat mereka itu tertarik berkunjung ke tempat kita. Dan terus budaya, tentunya ya kita di Kalimantan Tengah ini banyak akan budaya gitu, Bang. Contohnya kan tarian segala macam, alat musik. Jadi ketika budaya ini disatukan dengan pariwisata, disatukan dengan pendidikan, dengan kesehatan, dan terakhir tadi ada lingkungan yang sehat, itu akan menumbuhkan atau menciptakan orang-orang yang sehat juga tentunya, Bang. Oh, korelasinya ke situ ya? Ya, ke situ. Nah, jadi kurang lebih yang saya angkat itu seperti itu, Bang. Berarti All in semuanya. Yang memang goalsnya untuk pemuda generasi emas 2045, betul. Mengenai Putra Nasional juga
dari profil yang ada Darman tuh juga ada meraih beberapa prestasi. Boleh dijelasin nggak apa aja tuh? Prestasi sedikit mungkin kemarin menjadi putra nasional Kalimantan Tengah yang mana mewakili Kalteng untuk ke ajang nasional. Sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Jagau Pariwisata Kalimantan Tengah Persahabatan. Sebelumnya juga menjabat sebagai, kalau kata orang tuh, jagaunya Katingan. Tetapi kalau di Katingan tuh bukan jagau namanya Bang, tapi otong Katingan. Nah, jadi sedikit buat teman-teman mungkin kadang tuh banyak orang nanya Bang lucunya katanya. Kalau sudah otong, nah kan tahu identik itu kenapa kan Bang. Nah, jadi orang nih otong gitu kan. Padahal otong itu di Katingan sendiri mungkin tambahan buat teman-teman kita yang di luar sana. Otong itu adalah anak kecil laki-laki, sebutan anak kecil laki-laki untuk daerah Katingan Bang. Jadi ketika ada anak kecil laki-laki itu dulu dipanggil namanya otong. Oh, kayak kalau bahasa Betawi. iya. Jadi kan makanya kalau orang dulu memikirnya otong nih, hah, otong katanya gitu kan. Padahal Salah kaprah. otong tuh nama anak kecil laki-laki. Kayak contohnya kan kita kan ada Jagau Nyai. Itu identik dengan Kalimantan Tengah nih. Tapi kalau di kabupatennya sendiri ada otong Nyai. Otong Awi. Otong Awi. Otong untuk cowok, Awi untuk yang cewek gitu, Bang. Oh, berarti macam-macam ya. Ada Nananggalo. Nananggalo. Ada Otong Awi. Otong Awi. Kalau di Kobar tuh apa namanya? Kobar tuh Aba-ambo. Nah, itu. Terus di Barito Kuala apa? Aku lupa lagi. Pokoknya macam-macam lah ya sebutan. Ya, untuk sebutan di macam-macam. Pariwisata ya. Darmanto sendiri termotivasi untuk ikut-ikut itu gak Pak? Apa ada role modelnya atau memang motivasi dari diri sendiri atau gimana lah? Jadi untuk terkait itu tuh tentunya ada role model, Bang. Saya tuh kadang melihat orang-orang tuh yang mampu berkenalan bersanding dengan orang-orang penting. Contohnya dengan pejabat, kenal dengan relasinya udah jauh. Jadi pada saat itu kan, jadi kan saya punya yang namanya itu role model. Sebenarnya tuh bukan role model tapi terinspirasi dari dia. Itu adalah senior saya di Otong Awi Pariwisata. Dia di tahun 2023 itu Jessica Widiasi. Itu sebenarnya bisa dibilang sahabat saya dari kecil lah bahasanya Bang. Udah kenal dari kecil. Cewek, cowok? Cewek. Oh, berarti Awi ya dia? Awi dia. Awi. Jadi pada saat itu saya Sahabat melihat apa pacar nih? teman. Lebih teman akrab lah. Teman gitu. akrab. Jadi saya ngeliat dia Bang. Ketika dia ada di Pelangka, dia bisa maksudnya berjabat dengan pejabat-pejabat, dengan gubernur, foto bareng. Jadi itu saya termotivasi. Kayaknya dengan ini saya bisa lebih dekat nih dengan pejabat. Entah itu nanti saya kerja itu mudah dapat pekerjaan atau dan lain sebagainya. Karena kita kan nggak tahu ke depannya nanti kita bakal jadi apa Bang. Jadi itulah salah satu motivasi saya. Dan juga salah satu untuk saya nih mau berbeda. Yang mana kan dulu pada saat SMA tuh saya cuman fokus ya, namanya kita masih muda, masih anak-anak, sekolah, main, kerja, lingkungannya seperti itu aja Bang. Jadi putarannya tuh berputar di situ-situ aja. Jadi saya ingin berbeda, maksudnya di dalam keluarga kan nggak ada nih yang dari model, yang kenal model pun nggak ada. Be different lah ya. Iya. Jadi akhirnya saya mau namanya bikin gebrakan terbaru gitu kan. Gebrakan coba-coba siapa tahu ini nanti jadi salah satu batu loncatan saya untuk menjadi orang sukses ke depannya gitu Bang. Amin. Itu, tentunya. Nah, oleh karena itu ya makanya akhirnya saya termotivasi untuk mewakili Kabupaten Katingan untuk ajang perlombaan Jagau Nyai Pariwisata Kalimantan Tengah 2024. 2024. Baru-baru aja berarti. Baru-baru ya? aja. Tahun kemarin. Ini tugas-tugasnya apa aja sih sebenarnya kalau Jagau Nyai, Otong Awi itu? Kalau Jagau Nyai sendiri sebenarnya Bang, yang utama kan tentang pariwisata. Jadi tugasnya itu memperkenalkan apa saja pariwisata yang ada di daerahmu. Nah, apa saja nilai jual yang ada di daerahmu, yang itunya nanti menjadi sesuatu yang bisa membuat orang-orang tertarik ke tempatmu. Contohnya sendiri kan di Katingan ini ada Bukit Batu. Bukit Batu sendiri itu kan terkenal sejarahnya dengan tempat pertapaannya pahlawan kita Cilik Riwut. Nah itu Bang. Jadi bagaimana kita mengangkatnya, memperkenalnya, karena pada saat ini kan sosial media tuh sangat
gencar-gencarnya, sangat bagus untuk kita perkenalkan. Jadi dengan adanya sosial media itu kita harus memanfaatkan dengan maksimal untuk memperkenalkan daerah kita. Itulah tujuan utamanya kemarin, Bang. Nah, terlepas daripada itu kan tetap kita menjadi role model, jadi namanya itu inspirasi untuk anak-anak muda yang ada lainnya yang sebenarnya mereka pun punya potensi, cuman mereka kadang bisa malu, mereka kadang belum ada yang memulainya. Maka dari itu kita sebagai anak muda yang ngerti dan paham tuh harus memulai dulu, biar kita lah yang jadi role modelnya mereka tadi. Nah, gitu, Bang. Kalau dalam organisasi sendiri Darmanto aktif di organisasi mana aja? Biasanya anak-anak kuliah kan kayak Nazla kemarin dia aktif di genre, di forum anak dan juga jadi duta genre. Nah, kalau si Darmanto? Kalau saya sendiri aktif, yang pertama nih aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, gitu, Bang. BEM FEB kalau setahu orang. Sebelumnya di Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan juga pernah di Persatuan Mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau di himpunan saya sempat ngikut di 3 pengurusan. Maksudnya yang pertama ada senior saya, yang pertama ada Kamuna, yang kedua ada Kak Akmal, dan terakhir nih teman saya Elpan. Jadi saya ikut organisasi itu ya emang betul-betul untuk bagaimana cara belajar. Yang pertama kan dalam organisasi itu bagaimana kita belajar bertanggung jawab, belajar disiplin, belajar kita berpikir, itu semua ada di organisasi. Dan sekarang saya di Badan Eksekutif Mahasiswa menjabat sebagai wakil gubernur, gitu, Bang. Menjabat wakil gubernur. Dan kenapa bisa menjadi wakil gubernur tuh, yang awalnya kan saya belajar bagaimana jadi bawahan, maksudnya dalam artian berproses lah. Dan saya ingin mencoba bagaimana ketika saya memimpin teman-teman. Jadi itu kan maksudnya penting juga itu, Bang, kan kita sudah belajar teorinya, bahasanya, dan kita eksekusi, kita coba bagaimana kita menyalurkan teori itu. Itu dia. Oh, berarti juga lumayan aktif ya di beberapa organisasi. Ya, lumayan aktif sampai sekarang. Sampai sekarang. Paling aktif di mana nih organisasinya? Kalau di kampus paling aktif sekarang di BEM. BEM ya. Ya. Itu paling aktif. Kalau OKP? Kalau UKP saya baru masuk di GMNI. GMNI Marhaenisme. Itu. Kenapa memilih GMNI? Tentunya GMNI ini menurut pendapat saya pribadi itu punya potensi besar untuk mengajarkan kita bagaimana kita berjuang, bagaimana kita itu melawan, bagaimana kita itu bertahan. Karena di dalam GMNI itu kan sendiri saling sikutnya ini luar biasa, Bang. Ya, spektrum dalam organisasi. Ya, kan. Dibandingkan yang lain, GMNI ini walaupun begitu banyak sikut-sikut, walaupun begitu banyak bentrok, entah itu dengan siapapun, tapi mereka tetap kuat. Mereka mampu menunjukkan power mereka. Nah, itu yang saya masih ingin cari tahu, bagaimana caranya gitu. Karena yang kita tahu, mungkin yang sekarang ini kan GMNI ini kan ada 3 gerbong dalam pemimpin di pusat, tapi sekarang sudah bersatu. Nah, di dalam 3 gerbong ini pun pada saat kemarin mereka mampu nih menunjukkan bahwasanya mereka masih tetap rajanya gitu, walaupun mereka banyak raja. Banyak raja. Dibandingkan itu yang saya ingin cari trik and triknya itu, Bang. Tips and trick ya. Ya, tips and trick. Iya. Berarti apa ya bahasanya? Marhaenisme ini nasionalis. Betul. Dan mempunyai banyak orang-orang potensial di sana. Oh, berarti kalau Darmanto sudah semester berapa kuliah? Sekarang semester 5. Semester 5 aja udah wakil gubernur dia. Siapa tahu nanti semester 6 7 jadi presiden mahasiswa. Siapa tahu ya. Siapa tahu. Itu tidak tahu kan. Kalau Darmanto sendiri berarti selama ini, sejauh ini kehidupan dunia kampusnya memang aktif di BEM FEB. Ya, untuk sekarang. Untuk sekarang. Terus baru ikut di GMNI. Baru ikut di GMNI. Sempat ikut di GAMKI, Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia. Oh, GAMKI itu yang mana tuh? Ada kan ada GMKI. Ya. Kalau GMKI itu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kalau GAMKI Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia. Tapi GAMKI ini cuman kurang aktif. Pada saat ini untuk di Palangkaraya sendiri itu kurang aktif, jadi maksudnya tuh masih belum jelas lah kemana. Cuman gabung kemarin
cuman ada niat tuh siapa tahu menambah relasi, ternyata simpang siur dan belum ada kejelasan juga. Masih shutdown Ya, shutdown lah biasanya. Shutdown. Bicara soal organisasi dan lain-lain nih. Kalau organisasi sendiri siapa role modelnya si Darmanto? Karena kan tadi ada temannya tuh yang cewek itu. Sekarang kalau organisasi siapa? Kalau sebenarnya untuk terkait role model, saya itu Bang nggak pernah berfokus pada satu orang. Jadi saya itu melihat kadang melihat satu orang ini dia mampu mencapai sesuatu itu di umur sekian, misalkan. Jadi itu jadi motivasi bagi saya. Jadi saya harus bisa juga, karena saya punya prinsip bahwasannya ketika orang bisa, saya juga bisa. Seharusnya, karena kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama belajar. Bukan makan emas ya? Iya kan, semuanya sama. Cuman kenapa orang lain itu bisa, kita nggak bisa? Berarti kan itu ada kesalahan dari diri kita sendiri. Nah itu, makanya saya tuh nggak pernah menganggap ada cuman satu role model, tapi orang yang bisa menginspirasi, orang yang punya potensi besar, orang yang maksudnya wawasannya luas, berpendidikan segala macam, itu menjadi motivasi saya untuk seperti mereka. Tetapi tetap tujuannya untuk saya pribadi itu. Berarti ada sense of competitiveness-nya. Ya betul. Gitu. Ini menarik ketika Darmanto berbicara ya, ketika orang bisa kita juga harus bisa. Ya, karena kan Gen Z juga berpendapat, ada anggapan sekarang kenapa dia bisa, kenapa apa lupa lagi, kenapa dia bisa, kenapa harus saya gitu. Ya, itu ada Bang. Ada. Jadi saya pernah, jadi itu benar Bang. Jadi kata teman saya di kampus tanya, jadi saya pernah bilang, jadi kita nih harus bisa yang namanya kan menjadi orang hebat lah misalkan. Nah kalau gitu kamu aja, aku gak usah, katanya aku yang lain aja. Jadi kayak kok salah nih, mau dibilang salah ya memang salah, dibilang benar pun ada benarnya. Maksudnya tuh kadang mereka nih ya itu Bang, pikiran-pikiran mahasiswa ini ada-ada aja gitu Bang. Ada-ada aja. Tapi tetap saya edukasi bahwasannya gini, saya bilang ada satu momen di mana yang bisa kamu andalkan hanya dirimu sendiri. Betul. Ketika kamu mengharapi seseorang, contohnya kayak tadi, oleh kamu sudah bisa, kamu aja. Tetapi yakinkah orang itu akan selalu bersamamu? Betul. Keluarga pun kadang tidak selamanya sama kita. Apalagi orang lain yang bukan siapa-siapa. Maka dari itu kita harus mampu dan bisa juga gitu kan. Itu salah satu motivasi hidup saya. Prinsip lah. Prinsip. Berarti prinsip. kita harus apa ya istilahnya? Mempersiapkan diri kita sedini mungkin, karena tidak selamanya orang bahkan keluarga bersama kita terus. Bahkan bayangan kita bisa meninggalkan kita sendiri. Betul. Pada saat kita gelap, pada saat hari gelap. Betul. Itu Bang. Ini juga lumayan menarik. Kalau tokoh nasional nih, Darmanto suka siapa mungkin? Kalau Presiden untuk atau apa? tokoh nasional, saya tuh lebih suka ke presiden kita Jokowi Bang. Jokowi. Kenapa? Karena terlepas daripada kepentingannya, dia tetap memikirkan untuk memajukan Indonesia. Gitu. Karena kan begitu banyak pejabat nih hanya fokus pada kepentingan pribadi tanpa memikirkan masyarakat. Sebenarnya secara menurut saya wajar ketika orang itu menjabat, dia akan memikirkan dirinya dulu atau berpolitik lah, gitu kan Bang. Tetapi yang namanya pejabat harus tetap memikirkan namanya masyarakat. Dan itu yang saya lihat dan yang saya rasakan itu adanya di Jokowi. Walaupun entah itu kepentingan politiknya, entah itu apa yang dia lakukan, tapi dia tetap memikirkan kita-kita yang ada di sini. Contohnya satu itu kan tentang yang KIP itu kan dari Jokowi dulu kan, KIP beasiswa. Berarti kan emang dia betul-betul memikirkan anak-anak muda gitu. Kartu Indonesia Pintar ya. Iya, Kartu Indonesia Pintar. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Selain Jokowi? Kalau selain Jokowi, aku sukanya dengan Ahok. Ahok. Oh, berarti ini tipikalnya memang bukan suka pemimpin yang utopis, tapi pemimpin yang realistis. Betul. Yang realistis, maksudnya kalau kayak Ahok kan kita kan realistis aja gitu kan. Kayak contoh kemarin yang sempat kasus viral yang apa namanya tuh, yang katanya banjir akan tembus sampai Monas itu kan. Jakarta. Itu kan banyak orang bilang Ahok tidak
pintar, tidak bijak, aneh perhitungannya bisa itu. Tetapi kan kalau kita lihat emang betul. Ketika saya cari tahu, saya lihat tuh kalau apa namanya itu pembatas yang itu yang didirikan di Jakarta Utara kalau nggak salah ya, Bang. Iya, Itu kan kalau jebol emang betul airnya bisa tembus sampai Monas. Karena namanya air laut gak ada habisnya. Itu. Nah, itu saya suka salah satu dari Ahok. Dia emang betul-betul realistis tapi tetap mementingkan namanya masyarakat. Dia bicara apa adanya sama masyarakat. Kita ini emang seperti ini katanya. Kalau kamu mau ini kamu harus seperti ini gitu. Itu Ahok. Tidak seperti pejabat lain, wah menjilat. Saya akan berikan ini, berikan ini, berikan ini. Tetapi omongannya manis lah ya. ya omongannya manis di awal, di akhir ya udahlah, gitu kan yang tahu-tahu aja gitu kan. Tahu-tahu aja. Kalau Ahok kan dari awal udah dia jelaskan bahwasannya seperti ini gitu. Jadi dia emang terbuka lah bahasanya itu. Saya senang pemimpin yang dia ngomong apa adanya. To the point lah ya. To the point, tetapi emang tujuannya untuk masyarakat itu sendiri sebenarnya. Berarti pas masuk GMNI kan, nasionalis ya. Iya itu Bang. Itu kalau buku Darmanto lumayan baca nggak? Suka nggak buku? Jujur, saya ini tipe orang yang nggak senang membaca, tidak senang membaca, tetapi senang mendengari. Nah, kalau membaca buku sendiri, saya itu bukan tipe orang yang suka membaca sebenarnya, Bang. Saya untuk buku sendiri, kalau dibilang pernah membaca, ya pernah membaca. Karena kita belajar kan perlu membaca. Tetapi kalau emang fokus pada satu buku untuk membaca itu saya nggak ada Bang sama sekali. Berarti belajarnya mungkin dengan cara lain ya, Ya, mungkin dengan dari cara film atau apa? Lebih tepatnya tuh saya lebih fokus kepada pengalaman pribadi, pengalaman ketika saya hidup lah itu bahasanya. Learning by doing ya. Ya, itu. Tadi kan Darmanto juga bahas mengenai sukanya pemimpin yang realistis. Berarti kalau Darmanto memandang sendiri, idealnya pemimpin itu harus utopis atau realistis? Ya sudah terjawab tadi realistis. Ya. Tapi kenapa sih jadi malah condong ke situ gitu? Kan ada juga orang yang suka pemimpin yang ya kita tahu Dinasti Warrior. Dinasti Warrior. Iya, game. Nah, itu kan ada 3 kerajaan nih. Ya, ada betul. rajanya itu ada Liu Bei, Ya. Cao Cao, Sun Quan. Ya. Nah, cuman kan yang paling ramai itu kan dari drama Cina dia, Ya, dari drama novel Cina. Cina. Liu Bei ini pemimpin utopis. Ya. Cao Cao ini pemimpin realistis. Betul. Si Sun Quan ini pemimpin yang beruntung karena warisan. Iya, betul. Cuman Cao Cao ini pemimpin realistis, tapi malah digambarkan sebagai orang antagonis. Nah, kebanyakan pemimpin realistis selalu digambarkan seperti itu. Gimana Darmanto menanggapinya tuh? Kadang sebenarnya kita itu perlu pemimpin yang realistis saja, Bang. Contohnya gini. Ketika aku bilang ke masyarakat, contoh kita ambil kecil, saya ingin menjadi kepala desa misalkan Bang, kata mereka, mana uangnya? Lah, kalau kamu mau saya ngasih kamu uang, jangan salahkan saya ketika saya korupsi pada saat menjabat. Karena apa? Karena saya ingin mengembalikan uang yang saya berikan kepada kamu. Nah itu Bang. Tetapi kalau dia betul-betul realistis, kalau emang kamu betul-betul mau pemimpin yang bagus, percayakan kepada saya. Tanpa saya ini menang tanpa money politik, yakin jadi itu pemimpinnya. Karena apa? Karena dia merasa aku nggak ada kehabisan uang untuk menjadi ini. Otomatis dia tidak ada kepikiran untuk mencari kembali uang yang udah dikeluarkan. Balik modal. Iya, balik modal. Karena kadang saya itu gini Bang, orang bilang kadang pejabat nih karena pemerintahnya suka korupsi. Saya bantahkan gini, realistis aja. Kalian ketika pemilihan kalian minta uang. Ketika diberi, ketika dia menjabat, ya wajar dong dia mau mengembalikan uang itu, gitu. Jadi kan kita realistis saja, gitu Bang. Makanya ketika memilih itu kan, ketika kita emang pejabat yang realistis dari awal dia katakan, aku betul-betul ingin membangun, tetapi aku tidak bisa memberikan atau menjanjikan dari awal. Karena apa? Karena aku belum menjabat. Apa yang bisa kita janjikan kepada seseorang, sedangkan janji itu adalah masa depan kita. Apakah kita ini bisa membaca masa depan? Kan itu tentunya tidak bisa Bang. Tetapi yang pastinya kita akan berharap, kita yakinkan kepada mereka, kita mau perubahan tanpa adanya yang namanya money politik. Itu kan realistis saja kita itu Bang. Nah itu kan makanya saya itu senang dengan pemimpin yang emang betul belak-belakan. Kalau kamu mau uang, contohnya kalau masyarakat ketika pemilihan mau uang, saya bisa memberikan. Tetapi jangan salahkan saya, ketika saya menjabat, saya akan korupsi. Nah itu dia Bang. Makanya saya itu senang ketika pemimpinnya memang belak-belakan dari awal, karena saya pernah juga
ngomong, Mm-mm. ada salah satu rekan kita, saya nggak pernah bilang ketika kamu jadi ketua dalam panitia ini, Mm-mm. saya bilang saya akan bantu kamu, tenang saja kamu akan aman, tuh saya tidak sampaikan. Tapi yang saya sampaikan, ketika kamu jadi ketua panitia, kamu adalah seorang pemimpin. Ketika kamu jadi seorang pemimpin, kamu orang yang paling menderita. Mm-mm. Saya itu udah ngomong dari awal. Saya tidak ingin memberikan hal-hal yang manis dulu untuk dia. Mm-mm. Tetapi tetap saya akan membantu. Walaupun di awal karena apa? Karena saya ingin dia itu jangan karena tiba-tiba saya bilang nanti saya bantu kamu, tenang. Jadi dia dilema gitu, maksudnya Terlena dia lah ya. terlena, ya betul. Hmm. Terlena dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi ketika saya menyampaikan bahwasannya ketika yang buruk-buruknya saja, yang susah-susahnya saja, dia akan berpikir apakah saya ambil. Kalau dia mengambil berarti dia betul-betul emang mau jadi seorang pemimpin. Nah, kita tetap membantu, mensupport seperti itu, Bang. Berarti kita sebagai pemimpin harus mau menerima jalan-jalan yang sunyi dan berat Ya, gitu ya. betul. Dan orang-orang yang siap mengambil risiko itu berarti siap jadi pemimpin. Siap jadi pemimpin. Contohnya yang disukai Darmanto tadi, Jokowi, Ya, Ahok, itu saya senang, gitu. Bang. Ini kalau Darmanto sendiri menilai Darmanto itu tipikal pemimpin seperti apa sih? Kalau di saya sendiri, Hmm. saya pemimpin yang emang terbuka. Saya akan terbuka, saya akan yang pertama, saya tidak akan pernah menjadi pemimpin yang maksudnya ketika ada masalah, entah dia itu benar atau salah, yang salah saya maklumi, yang benar tidak saya apresiasi. Nah, itu bahasanya. Karena apa? Ketika orang benar terlalu kita agung-agungkan, kedepannya nanti dia merasa hebat, jadi akhirnya dia euforia. Nah, ketika dia ini salah, seorang salah, saya tidak akan terlalu menyalahkan. Saya akan memaklumi dengan bilang wajar. Namanya kita kan selalu ada kesalahan. Biar apa? Biar dia ada semangat untuk merubah itu, Bang. Ketika kita memarah dia, memaki dia, ketika dia membuat kesalahan, yakinkah bahwa dia bakalan kembali semangat? Tentunya tidak. Dia akan down dan dia akan malas. Tetapi ketika kita memaklumi, kita sambil memberikan pendapat untuk kedepannya merubahnya itu seperti apa, otomatis dia akan ada niat untuk berubah, gitu. Jadi saya nggak akan pernah ya namanya jadi pemimpin yang benar saya agungkan, yang salah saya salahkan. Itu tidak akan. Saya akan di posisi netral. Saya akan memang betul-betul menelaah bagaimana masalah ini terjadi, bagaimana ini terjadi, karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Setiap orang pasti ada kekurangannya. Bagaimana kita sebagai satu tim yaitu melengkapi daripada itu, saling membackup. Contoh, di hari ini saya mampu bekerja 100%. Dan yang si A mampu bekerja 100%, si B mampu 70%. Kita tidak tahu di hari besok apakah si yang 100% itu tetap bisa 100%, otomatis kan bisa 80%. Dan yang si 70% nih bisa di hari selanjutnya 100%. Jadi itu saling membackup, saling menutupi. Mengerti. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Menurut pandangan Darmanto untuk pemimpin kita sekarang bagaimana? Yang di Kalimantan Tengah. Kalau untuk pemimpin kita sekarang itu sangat bagus, Bang. Saya sangat senang kepada mungkin Bapak Agustiar. Karena dia emang betul-betul yang namanya mementingkan daripada kepentingan masyarakat. Terlepas daripada banyaknya yang kita tahu kan apa namanya itu pemotongan anggaran, efisiensi anggaran dari pusat yang tahun 2026 tetap bakalan diefisiensi lagi, tetapi gubernur kita tetap mengatakan bahwasannya jangan pernah takut, katanya. Kita punya solusi, katanya gitu kan. Nah, pada saat ini betul yang dia lakukan. Dia tetap peduli dengan pendidikan, kepada pendidikan dengan siswa-siswi, dengan kesehatan mereka, dia tetap peduli. Walaupun ada efisiensi ini. Salah satu cara bukti bahwasannya dia emang betul-betul menggunakan anggaran itu untuk masyarakat adalah dia melarang dinas manapun untuk melakukan kegiatan di hotel. Betul. Itu kan salah satu betul. Buang-buang anggaran. Ngapain kita bayar hotel mahal-mahal? Sedangkan kita punya tempat. Betul. Kan Pak Agus sekarang selalu memanfaatkan Aulia Jantingan, rumah jabatan gubernur, setiap kegiatan itu kan dia selalu memanfaatkan itu. Karena itu gratis. Nah, itu kan adalah salah satu betul bahwasannya dia emang betul-betul mementingkan masyarakat walaupun ada efisiensi anggaran yang terjadi dari pusat gitu, Bang. Oke.
Ini sudah 30 menit, waktu sudah habis. Mungkin terakhir sekali kata-kata hari ini dari Darmanto. Hadap kamera. Kata-kata hari ini, Nah, jangan pernah merasa dirimu tuh mampu. mm-mm. Karena pengalamanmu saat ini belum tentu bisa mengatasi masalahmu yang akan datang. Teruslah belajar, teruslah mencari ilmu, teruslah bertanya, teruslah mencari pengalaman. Karena apa? Karena setiap ilmu, setiap pelajaran, setiap pengalaman yang Anda punya itu adalah senjata Anda untuk melawan masa depan yang belum tentu kita tahu apakah akan mudah, apakah akan susah. Gitu, Bang. Oke.